Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji baginya yang telah menanamkan cahaya di hati para kekasihnya, dan menjadikan bumi Kalimantan sebagai salah satu taman rahasianya. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya agung yang menjadi sumber segala makrifat dan petunjuk. Kisah-kisah yang tersusun dalam 20 bagian ini bukan sekadar catatan sejarah atau biografi tokoh, melainkan jejak ruhani dari para wali Allah yang hidup dalam kesunyian, bekerja dalam keikhlasan, dan wafat dalam zikir. Mereka dikenal sebagai para datu, penjaga ilmu, pelindung umat, dan penuntun jiwa-jiwa yang haus akan cahaya ilahi. Sebagian dari mereka tidak tercatat dalam kitab, tidak dikenal oleh dunia, namun dikenal oleh langit dan bumi. Kisah ini disusun dengan niat untuk menghidupkan kembali warisan ruhani yang nyaris terlupakan, dan untuk mengajak kita semua merenungi bahwa kewalian bukanlah soal nama besar, tetapi soal kesetiaan kepada Allah dalam segala keadaan. Semoga kisah-kisah ini menjadi lentera bagi hati yang sedang mencari, dan menjadi pengingat bahwa di balik sunyi Kalimantan, ada cahaya yang tak pernah padam. Pertama, Datu Nuraya, yang juga dikenal dengan nama Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Muin, atau Syekh Abdul Jabar, adalah sosok wali Allah yang kemunculannya begitu misterius dan wafatnya menjadi legenda ruhani yang hidup hingga kini. Ia muncul secara tiba-tiba di Pantai Jati, Munggu Karikil, dekat Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kalimantan Selatan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia datang pada hari raya, bertubuh sangat besar, berjubah lusuh, dan membawa sebuah kitab yang disebut Kitab Barencong, kitab tasawuf yang dipercaya hanya bisa dibaca oleh orang yang hatinya telah suci. Karena ia datang di hari raya dan memancarkan cahaya ruhani, Datu Suban, seorang guru sufi miskin yang tinggal di daerah itu, memberinya nama Nuraya. Nur berarti cahaya, raya berarti hari besar, dan juga merujuk pada tubuhnya yang besar seperti raya. Saat itu, Datu Suban sedang menjamu 13 muridnya, termasuk Datu Murkat, Datu Taming Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Ketika lelaki besar itu datang, para datu sempat waspada dan bersiap dengan tombak dan parang. Namun, ia hanya mengucap salam dan duduk bersila. Datu Suban bertanya siapa dia, dari mana asalnya, dan apa tujuannya. Lelaki itu hanya menjawab dengan zikir, La ilaha illallah. Ia mengulanginya 7 kali, dan pada zikir ke-7, ia wafat dalam posisi duduk, tanpa suara, tanpa keluhan. Para datu terdiam. Mereka tahu, ini bukan manusia biasa. Ini adalah wali Allah yang datang hanya untuk menyampaikan pesan tauhid. Pemakamannya pun menjadi karomah tersendiri. Tubuhnya yang besar membuat makamnya membentang sepanjang 60 meter, dan tanah yang keras karena kemarau tiba-tiba menjadi lunak saat digali. Tidak ada bau kematian, hanya aroma harum yang menyelimuti udara. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah yang tak pernah sepi, bahkan disebut sebagai makam terpanjang di dunia oleh sebagian masyarakat. Juru pelihara makam, Abdul Majid, menyebut bahwa Datu Nuraya hidup jauh sebelum Datu Suban dan Datu Sanggul, dan diyakini berasal dari Damaskus, meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti. Karomah Datu Nuraya bukan hanya pada wafatnya yang penuh zikir atau panjang makamnya, tetapi juga pada kehadirannya yang menyatukan para wali, menyampaikan pesan tauhid dalam diam, dan meninggalkan warisan ruhani yang terus hidup dalam hati para pencari Tuhan. Ia datang tanpa nama, dan pergi hanya meninggalkan zikir. Namun, justru dalam ketidakterkenalannya itulah, cahaya Nuraya bersinar paling terang. Kedua, Datu Suban, yang memiliki nama lengkap Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli, adalah seorang wali Allah yang hidup dalam kesederhanaan mutlak, namun memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Ia lahir dari seorang ibu bernama Maisyarah, dan tinggal di Kampung Muning Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dalam masyarakat Banjar,
Ia dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai guru para wali, karena dari tangannya lahir 13 murid yang kelak menjadi datu-datu besar di berbagai penjuru Kalimantan. Meski hidup dalam kemiskinan, Datu Suban tidak pernah mengeluh. Ia tetap istiqomah dalam ibadah, mengajar, dan membimbing murid-muridnya menuju makrifatullah. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu syariat, tetapi juga ilmu marifat, dengan pendekatan tarekat musyahadah Nur Muhammad, yang menekankan pada penyaksian batin terhadap cahaya kenabian. Ajaran utama Datu Suban dimulai dari ilmu mengenal diri, yang terdiri dari 4 perkara, tajali, terpari, pari-pari, dan yang berdiri. Menurut beliau, seseorang tidak akan bisa mengenal Allah sebelum mengenal dirinya sendiri secara hakiki. Jika seseorang telah memahami 4 perkara ini, maka ia akan sampai pada keyakinan bahwa Allah itu esa dalam zat, sifat, asma, dan afalnya. Datu Suban juga dikenal menguasai berbagai ilmu laduni, seperti ilmu taguh, kebal, berjalan di atas air, ma'alih rupa, mengubah bentuk, pandangan jauh, pengobatan, firasat, dan ilmu falakiyah. Namun, semua itu bukan untuk pamer atau kekuasaan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang ikhlas dan bersih hatinya. Salah satu karomah paling mencolok dari Datu Suban adalah kasyaf, kemampuan membuka tabir rahasia ilahiyah. Ia bisa mengetahui kedatangan seseorang bahkan sebelum orang itu tiba. Hal ini terbukti saat ia menyambut Datu Nuraya, wali misterius yang datang tanpa nama dan wafat setelah mengucapkan zikir 7 kali. Datu Suban tidak hanya mengenal siapa dia, tetapi juga memahami makam ruhani tamunya. Ia pula yang memberi nama, Nuraya, dan memakamkannya dengan penuh hormat. Selain itu, Datu Suban juga dikenal sebagai penjaga kitab Barencong, kitab pusaka ruhani yang hanya bisa diwariskan kepada murid yang benar-benar siap. Menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Datu Sanggul, Abdus Samad, yang mampu menerima dan mengajarkan kitab tersebut. Kitab ini kemudian dipelajari kembali oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar Kalimantan. Datu Suban wafat dalam keadaan tenang, dan hingga kini makamnya di Muning Tatakan menjadi tempat ziarah yang penuh khidmat. Ia tidak meninggalkan kitab tebal atau pesan politik, tetapi meninggalkan jejak ruhani yang dalam, jejak yang hidup dalam zikir, dalam sunyi, dan dalam hati mereka yang mencari Tuhan. Ia adalah guru yang tidak hanya mengajar dengan kata, tetapi dengan laku. Dalam kemiskinan, ia menyimpan kekayaan ruhani yang tak terhingga. Dalam kesunyian, ia menjadi cahaya bagi para pencari. Ketiga, Datu Murkad adalah salah satu dari 13 murid utama Datu Suban, sang guru sufi dari Muning Tatakan. Tidak banyak yang mengenalnya di luar lingkaran para pencari ruhani, namun di kalangan para datu dan ahli tarekat Kalimantan Selatan, nama Datu Murkad disebut dengan penuh takzim. Ia dikenal sebagai wali yang menangis dalam doa, bukan karena kelemahan, tetapi karena kedalaman rasa cinta dan belas kasihnya kepada umat manusia. Dalam setiap malamnya, ia menghabiskan waktu dalam sujud panjang, memohon kepada Allah agar umat Islam diampuni, diberi petunjuk, dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Tangisnya bukan sekadar air mata, tetapi pancaran dari hati yang telah menyatu dengan penderitaan umat. Riwayat hidup Datu Murkad tidak banyak tercatat dalam manuskrip, namun ia diyakini berasal dari daerah pedalaman Tapin. Ia datang kepada Datu Suban dalam keadaan miskin, bahkan tidak membawa apa-apa selain pakaian di badan dan tekad untuk mengenal Allah. Datu Suban menerimanya dengan syarat, ia harus menghapus seluruh keinginan duniawi sebelum mempelajari ilmu marifat. Datu Murkad menjalani masa penggemblengan spiritual yang berat. Ia pernah berpuasa selama 40 hari tanpa berbuka dengan makanan duniawi, hanya dengan zikir dan air sungai. Dalam masa itu, ia mengalami berbagai pengalaman ruhani, termasuk melihat dirinya sendiri terbakar dalam api, yang kemudian berubah menjadi cahaya. Datu Suban menafsirkan itu sebagai tanda bahwa ego duniawinya telah musnah, dan ia siap menerima ilmu laduni. Karomah Datu Murkad yang paling dikenal adalah kemampuannya menyembuhkan luka batin hanya dengan doa. Banyak orang yang datang kepadanya bukan karena sakit fisik, tetapi karena hati yang gelisah, jiwa yang kosong, atau keluarga yang retak. Ia tidak pernah menyentuh mereka, tidak pernah memberi air atau jampi-jampi.
Ia hanya duduk, menunduk, dan menangis dalam doa. Anehnya, mereka yang datang pulang dengan hati yang ringan, seolah beban hidup mereka ikut larut dalam air mata sang datu. Ia juga dikenal memiliki ilmu firasat yang tajam, bisa mengetahui isi hati seseorang hanya dengan melihat matanya. Namun, ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya memberi nasihat dengan lembut, dan seringkali menutupnya dengan kalimat, "Jangan lupa menangis untuk Allah, karena Dia selalu mendengar air mata yang jujur." Datu Murkad wafat dalam keadaan sujud, di sebuah surau kecil yang ia bangun sendiri di tepi hutan. Makamnya sederhana, tanpa nisan mewah, hanya ditandai dengan batu dan pohon yang tumbuh miring ke arah kiblat. Namun, hingga kini, banyak yang datang berziarah, terutama mereka yang sedang patah hati, kehilangan arah, atau ingin kembali pulang ke dalam pelukan Tuhan. Di sana, mereka duduk diam, dan kadang ikut menangis, bukan karena sedih, tapi karena jiwa mereka disentuh oleh jejak air mata seorang wali. Keempat, Datu Karipis adalah murid Datu Suban yang paling jarang terlihat di tengah keramaian. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam hutan, menyendiri dalam zikir dan tafakur. Dalam tradisi lisan masyarakat Tapin dan sekitarnya, Datu Karipis dikenal sebagai Wali Rimba, karena ia tinggal di tengah belantara, jauh dari perkampungan, dan hanya sesekali muncul saat ada yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ia tidak membangun surau, tidak mengajar secara formal, dan tidak meninggalkan kitab. Namun, kehadirannya dirasakan oleh pepohonan, hewan-hewan, dan angin yang berhembus di antara dedaunan. Ia adalah wali yang menyatu dengan alam, dan dari alam pula ia membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan. Riwayat hidupnya bermula dari seorang pemuda yang sangat pendiam, bahkan saat belajar kepada Datu Suban, ia lebih banyak diam dan mendengarkan. Namun, Datu Suban melihat sesuatu yang tidak dilihat murid lain. Jiwa Datu Karipis sangat peka terhadap isyarat ilahiyah, dan ia memiliki kemampuan untuk menyerap ilmu bukan dari kata-kata, tetapi dari keheningan. Setelah beberapa tahun belajar, Datu Karipis memilih untuk tidak kembali ke kampung, melainkan masuk ke dalam hutan dan tinggal di sana. Ia membuat gubuk kecil dari daun dan ranting, dan hidup dari buah-buahan, akar, dan air hujan. Namun, ia tidak pernah sakit. Bahkan, tubuhnya tetap kuat meski tidak makan nasi atau lauk seperti manusia biasa. Karoma Datu Karipis yang paling dikenal adalah kemampuannya berbicara dengan binatang. Banyak kisah yang menyebut bahwa ia bisa memanggil burung untuk mengantarkan pesan, atau meminta harimau menjaga perbatasan wilayahnya dari orang-orang yang berniat jahat. Namun, ia tidak pernah menggunakan karoma itu untuk menakut-nakuti. Ia justru mengajarkan bahwa alam adalah sahabat ruhani, dan siapa yang menyakiti alam, berarti menyakiti dirinya sendiri. Suatu ketika, seorang pembalak liar mencoba menebang pohon besar di dekat tempat tinggal Datu Karipis. Namun, sebelum kapak menyentuh batang pohon, ia melihat sosok berjubah putih berdiri di atas dahan, menatapnya dengan mata yang dalam. Pembalak itu jatuh pingsan, dan saat sadar, ia menangis dan bersumpah tidak akan menyakiti hutan lagi. Datu Karipis wafat dalam kesunyian. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya ia meninggal. Hanya saja, suatu hari, seorang pemburu menemukan gubuknya kosong, dan di dalamnya hanya ada sehelai kain putih dan tasbih yang masih hangat. Di luar gubuk, seekor kijang berdiri diam, seolah sedang menjaga tempat itu. Hingga kini, makamnya tidak diketahui secara pasti. Namun, banyak orang percaya bahwa jiwanya masih menjaga hutan, dan siapapun yang masuk dengan niat baik akan merasa tenang, sementara yang berniat buruk akan merasa gelisah dan tersesat. Datu Karipis adalah wali yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh pepohonan dan langit. Ia tidak meninggalkan warisan berupa kata, tetapi meninggalkan getaran cinta yang menyatu dengan bumi. Kelima, Datu Ganun adalah salah satu murid utama dari Datu Suban, namun namanya jarang disebut dalam kitab atau manuskrip. Ia lebih dikenal melalui kisah lisan dan jejak spiritualnya yang masih terasa kuat di kawasan desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kalimantan Selatan. Makamnya terletak di tengah perkebunan karet, tersembunyi dari jalan utama, dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 800 meter dari jalan raya. Di sana berdiri sebuah kubah sederhana, berpagar kayu ulin dan bertirai hijau.
tempat peristirahatan terakhir seorang wali yang hidup dalam keheningan namun meninggalkan pengaruh yang mendalam. Riwayat hidup Datu Ganun tidak banyak diketahui secara rinci. Namun, menurut juru pelihara makam, ia berasal dari keturunan Habib, dengan nama lengkap Habib Barakatul Mahdub Al-Hasani, putra dari Habib Abdullah Hasan. Meski berasal dari garis keturunan mulia, Datu Ganun memilih hidup sederhana dan menyatu dengan masyarakat tani. Ia dikenal sebagai penjaga sungai dan pelindung hasil panen, karena banyak petani yang datang ke makamnya untuk memohon keberkahan sebelum musim tanam. Tradisi ini masih hidup hingga kini. Setiap kali panen berhasil, warga akan datang membawa kain kuning dan menaruhnya di makam sebagai bentuk syukur. Mereka percaya bahwa doa Datu Ganun masih hidup, dan siapapun yang berhajat dengan niat baik akan dikabulkan. Salah satu karomah Datu Ganun yang paling dikenal adalah kemampuannya mengatur air sungai. Dalam kisah yang dituturkan warga, pernah terjadi kemarau panjang yang membuat sawah-sawah kering. Para petani datang ke makam Datu Ganun, berdoa dan memohon pertolongan. Malam itu juga, hujan turun deras hanya di wilayah sekitar Tatakan, cukup untuk mengisi irigasi dan menyelamatkan tanaman. Anehnya, daerah lain tetap kering. Sejak saat itu, Datu Ganun dikenal sebagai wali air, penjaga aliran dan keberkahan bumi. Ia juga diyakini memiliki ilmu firasat dan penglihatan batin, mampu mengetahui siapa yang datang dengan niat tulus dan siapa yang hanya ingin menguji. Di dalam kubah makamnya, selain makam utama, terdapat 2 makam anak kecil tanpa nama. Menurut cerita, mereka adalah anak-anak yatim yang diasuh oleh Datu Ganun, dan wafat dalam asuhannya. Ini menunjukkan sisi kasih sayang beliau yang dalam, tidak hanya kepada manusia dewasa, tetapi juga kepada anak-anak dan makhluk lemah. Hingga kini, banyak peziarah yang datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menenangkan hati, karena tempat itu memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Datu Ganun mungkin tidak dikenal luas seperti Datu Sanggul atau Syekh Arsyad Al-Banjari, tetapi jejak spiritualnya hidup dalam tanah, air, dan doa-doa petani yang menggantungkan harapan pada langit. Ia adalah wali yang tidak mencari nama, tetapi menjadi nama yang disebut dalam keheningan. Dalam sunyi perkebunan karet, di antara desir angin dan gemuruh sungai, Ruh Datu Ganun masih menjaga bumi yang ia cintai. Keenam, Datu Argi adalah salah satu dari 13 murid utama Datu Suban, namun namanya jarang disebut dalam kitab atau manuskrip. Ia dikenal sebagai wali yang menyembunyikan karomahnya, hidup dalam kesederhanaan mutlak, dan lebih memilih menjadi orang biasa di mata masyarakat. Namun, bagi mereka yang pernah bersentuhan langsung dengannya, Datu Argi adalah lautan dalam yang tak terlihat di permukaan. Ia tinggal di sebuah desa kecil di sekitar Tapin, dan kesehariannya adalah bertani, membantu warga, dan mengajar anak-anak mengaji. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua yang sering membawa cangkul itu adalah seorang wali Allah yang memiliki karomah luar biasa. Riwayat hidup Datu Argi tidak banyak diketahui secara tertulis. Namun, menurut kisah yang dituturkan oleh para peziarah dan penjaga makam, ia adalah murid yang paling tawaduk di antara murid-murid Datu Suban. Ia tidak pernah berbicara tentang ilmu yang ia miliki, dan bahkan sering menghindar jika ada yang menyebutnya wali. Namun, karomahnya tetap muncul, bukan karena ia ingin, tetapi karena Allah menamparkannya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika seorang warga yang tersesat di hutan melihat sosok Datu Argi berdiri di antara pepohonan, memancarkan cahaya lembut, dan menunjukkan jalan keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Ketika warga itu kembali ke desa dan mencari sang Datu, ia hanya menemukan Datu Argi sedang menyapu halaman masjid dengan tenang. Karomah Datu Argi juga pernah disaksikan oleh seorang pemuda yang datang dengan niat buruk, ingin menguji dan mempermalukannya. Pemuda itu berpura-pura sakit dan meminta doa. Datu Argi hanya menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kalau kau datang dengan niat baik, Allah akan menyembuhkanmu. Kalau tidak, biarlah hatimu yang sakit dulu." Seketika, pemuda itu menangis dan mengaku bahwa ia datang dengan kesombongan. Ia kemudian menjadi murid Datu Argi dan mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Datu Argi tidak pernah marah, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ia hanya diam,
dan dalam diamnya, Allah bekerja melalui dirinya. Makam Datu Argih kini menjadi tempat ziarah yang tenang, tersembunyi di balik kebun dan semak. Tidak ada kubah besar atau nisan mewah, hanya batu sederhana dan pohon rindang yang menaungi. Namun, banyak yang datang ke sana bukan untuk meminta karomah, tetapi untuk merasakan ketenangan, karena tempat itu memancarkan aura damai yang sulit dijelaskan. Datu Argih adalah wali yang menyembunyikan cahayanya, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa cahaya sejati tidak butuh sorotan. Ia adalah pelita yang menyala dalam sunyi, dan dalam sunyi itulah, banyak hati yang kembali menemukan jalan pulang. Ketujuh, Datu Ungku adalah salah satu murid utama Datu Suban yang paling unik. Ia dikenal sebagai wali yang tidak pernah tidur, bukan karena gangguan fisik, tetapi karena jiwanya selalu terjaga dalam zikir. Dalam tradisi lisan masyarakat Tapin, Datu Ungku disebut sebagai penjaga malam ruhani, seseorang yang selalu hadir di masjid sebelum azan subuh, bahkan sebelum muazin bangun dari tidurnya. Ia tidak pernah terlihat tidur, namun wajahnya selalu segar, matanya jernih, dan tubuhnya tidak pernah lelah. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Bagaimana aku bisa tidur, jika hatiku sedang berbicara dengan Tuhan?" Riwayat hidup Datu Ungku tidak banyak diketahui secara tertulis. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia sering terlihat duduk diam di bawah pohon, menatap langit, dan bibirnya bergerak pelan seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ketika berguru kepada Datu Suban, ia adalah murid yang paling tekun dalam mujahadah malam. Ia bisa duduk bersila semalaman tanpa bergerak, hanya berzikir dan menangis dalam keheningan. Datu Suban pernah berkata, "Ungku tidak tidur karena ruhnya sudah terjaga." Ia tidak butuh mimpi, karena ia hidup dalam kenyataan yang lebih tinggi. Karomah Datu Ungku yang paling dikenal adalah kemampuannya hadir di dua tempat sekaligus. Pernah suatu malam, ia terlihat sedang mengimami salat tahajud di surau kecil di kampungnya. Namun, pada saat yang sama, seorang musafir yang tersesat di hutan mengaku ditolong oleh seorang lelaki berjubah putih yang menuntunnya keluar dan mengajaknya berzikir. Ketika musafir itu tiba di kampung dan melihat Datu Ungku, ia langsung bersujud dan menangis. Datu Ungku hanya tersenyum dan berkata, "Yang menolongmu bukan aku, tapi zikir yang kau ucapkan." Makam Datu Ungku terletak di sebuah bukit kecil yang menghadap ke arah timur. Di sana, matahari pertama kali menyentuh tanah setiap pagi, seolah menyapa ruh seorang wali yang tak pernah tidur. Banyak peziarah datang sebelum subuh, berharap bisa merasakan kehadiran beliau dalam keheningan fajar. Datu Ungku adalah wali yang tidak dikenal karena ceramah atau kitab, tetapi karena kehadirannya yang senyap namun menyala. Ia tidak tidur, karena hatinya telah terjaga dalam cahaya. Kedelapan, Datu Labaiduliman adalah salah satu murid utama Datu Suban yang dikenal sebagai penjaga antara dua alam, alam lahir dan alam ruh. Ia tidak banyak dikenal di permukaan sejarah, namun dalam lingkaran para datu dan ahli tarekat, namanya disebut dengan penuh kehati-hatian. Ia adalah wali yang hidup di batas antara dunia nyata dan dunia batin, dan karena itu, kehadirannya sering terasa tapi jarang terlihat. Ia tinggal di sebuah tempat terpencil, di antara bukit dan sungai, dan hanya mereka yang benar-benar mencari dengan hati bersih yang bisa menemukannya. Riwayat hidup Datu Labaiduliman tidak banyak diketahui. Ia datang kepada Datu Suban dalam keadaan bisu, bukan karena cacat, tetapi karena ia telah bersumpah untuk tidak berbicara kecuali jika Allah mengizinkan. Selama bertahun-tahun belajar, ia tidak pernah bertanya, tidak pernah menjawab, hanya menulis dan berzikir. Namun, Datu Suban berkata, Labaiduliman tidak butuh kata-kata, karena ruhnya sudah berbicara dengan langit. Setelah selesai berguru, ia tidak kembali ke kampung, melainkan pergi ke sebuah tempat sunyi dan membangun surau kecil dari tanah liat dan bambu, tempat ia beribadah dan menerima tamu-tamu ruhani. Karomah Datu Labaiduliman yang paling dikenal adalah kemampuannya membuka gerbang ruhani. Banyak orang yang datang kepadanya bukan untuk meminta harta atau kesembuhan, tetapi untuk memahami mimpi, melihat hakikat diri, atau mencari petunjuk dalam kebingungan batin. Ia tidak pernah memberi jawaban langsung. Ia hanya memandang, lalu menulis satu ayat atau satu kata di tanah,
dan orang itu akan menemukan jawabannya dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari kemudian. Ia juga dikenal bisa melihat ruh orang yang telah wafat, dan pernah membantu seorang anak yang kerasukan dengan hanya menatapnya dan berkata, "Pulanglah, ini bukan tempatmu." Makam Datu Labaidul Iman terletak di sebuah lembah yang dikelilingi kabut tipis hampir setiap pagi. Tidak ada papan nama, hanya batu besar dan pohon tua yang tumbuh miring ke arah kiblat. Banyak peziarah yang datang dengan membawa air dari rumah mereka, lalu menyiramkannya ke tanah makam, sebagai simbol bahwa mereka ingin membersihkan hati sebelum kembali ke dunia. Datu Labaidul Iman adalah wali yang tidak banyak bicara, tetapi setiap diamnya adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ia adalah penjaga gerbang ruhani, dan siapapun yang datang dengan niat suci akan dibukakan jalan oleh Allah melalui dirinya. Kesembilan, Datu Harun adalah salah satu murid Datu Suban yang paling jarang terlihat di majelis, namun paling sering hadir dalam mimpi. Ia dikenal sebagai wali penyembuh ruhani, bukan dengan tangan atau ramuan, tetapi melalui kehadirannya dalam mimpi orang-orang yang sedang sakit, gelisah, atau kehilangan arah. Dalam tradisi lisan masyarakat Tapin, banyak yang bersaksi bahwa mereka pernah bermimpi bertemu seorang lelaki berjubah putih, berjanggut halus, dan bermata teduh yang hanya berkata, "Bangunlah, Allah telah menyembuhkanmu." Ketika mereka terbangun, penyakit yang mereka derita, baik fisik maupun batin, telah hilang tanpa jejak. Riwayat hidup Datu Harun tidak banyak diketahui secara lahiriah. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, hidup sederhana, dan tidak pernah menampakkan diri sebagai orang alim. Ia lebih sering terlihat membantu warga menimba air, memperbaiki atap rumah, atau menanam padi bersama petani. Namun, mereka yang peka akan merasakan bahwa setiap langkahnya membawa ketenangan, dan setiap kata-katanya seperti embun yang menyejukkan hati. Ia tidak pernah mengaku sebagai wali, bahkan menolak jika ada yang mencium tangannya. "Aku hanya hamba yang sedang belajar mencintai Allah," katanya suatu kali. Karomah Datu Harun yang paling dikenal adalah kemampuannya hadir dalam mimpi orang-orang yang tidak pernah mengenalnya. Seorang ibu yang sedang dirundung duka karena kehilangan anaknya bermimpi bertemu Datu Harun, yang hanya duduk diam di bawah pohon dan menatapnya dengan penuh kasih. Ketika ia terbangun, rasa sesak di dadanya hilang, dan ia bisa menerima takdir dengan lapang. Seorang pemuda yang hampir bunuh diri karena terlilit utang bermimpi bertemu Datu Harun yang memberinya selembar daun bertuliskan ayat Al-Quran. Keesokan harinya, ia mendapat pertolongan dari orang yang tak dikenal. Kisah-kisah seperti ini menyebar dari mulut ke mulut, dan nama Datu Harun pun hidup dalam hati mereka yang pernah disentuhnya, meski tak pernah melihat wajahnya secara nyata. Makam Datu Harun terletak di sebuah bukit kecil yang dikelilingi pohon bambu. Tidak ada papan nama, hanya batu sederhana dan selembar kain putih yang selalu diganti oleh warga sekitar. Mereka percaya bahwa ruh Datu Harun masih berjalan di antara mimpi-mimpi manusia, menyembuhkan luka yang tak terlihat, dan membisikkan harapan kepada mereka yang hampir putus asa. Ia adalah wali yang tidak hadir di mimbar, tetapi hadir di alam bawah sadar. Ia tidak menyentuh tubuh, tetapi menyentuh jiwa. Dan dalam dunia yang semakin bising, Datu Harun adalah suara lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang berserah. Ke-10, Datu Arsanaya adalah salah satu murid utama Datu Suban yang dikenal sebagai penjaga waktu subuh. Ia bukan muazin, bukan imam tetap, dan bukan pula guru yang mengajar di surau. Namun, masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang selalu hadir sebelum azan pertama dikumandangkan, bahkan sebelum ayam jantan berkokok. Dalam tradisi lisan masyarakat Tapin, disebutkan bahwa siapapun yang bangun di sepertiga malam terakhir dan keluar rumah, akan melihat siluet seorang lelaki berjubah putih duduk di serambi masjid, menunduk dalam zikir, menunggu waktu subuh dengan sabar. Itulah Datu Arsanaya, wali yang hidup dalam ritme waktu ruhani, bukan waktu dunia. Riwayat hidup Datu Arsanaya tidak banyak diketahui secara lahiriah. Ia tidak pernah mencatatkan namanya dalam sejarah, tidak meninggalkan kitab, dan tidak pernah menampakkan karomah secara terang-terangan. Namun, mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan waktu, terutama waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam, waktu sahur, dan waktu antara azan dan iqomah. Ia sering berkata, "Waktu adalah pintu.
Siapa yang tahu kapan pintu dibuka, akan masuk ke dalam rahasia Tuhan. Karena itu, ia menghabiskan hidupnya dalam kesadaran waktu ruhani, tidak pernah tidur sebelum subuh, dan tidak pernah melewatkan satupun salat berjamaah. Karomah Datu Arsanaya yang paling dikenal adalah kemampuannya membangunkan orang-orang yang lalai, bukan dengan suara, tetapi dengan kehadiran. Banyak warga yang mengaku pernah bermimpi didatangi seorang lelaki berjubah putih yang hanya berkata, "Bangunlah, waktu subuh telah dekat." Ketika mereka terbangun, mereka merasa seperti baru saja disentuh oleh sesuatu yang lembut namun kuat. Ada pula kisah seorang pemuda yang selalu terlambat salat subuh. Suatu malam, ia bermimpi melihat Datu Arsanaya duduk di atas menara masjid, menatapnya dengan mata yang dalam. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi melewatkan subuh. Makam Datu Arsanaya terletak di sisi timur sebuah masjid tua, menghadap langsung ke arah matahari terbit. Banyak peziarah yang datang sebelum fajar, duduk diam di dekat makam, berharap bisa merasakan getaran waktu ruhani yang dulu dijaga oleh sang wali. Mereka tidak datang untuk meminta harta atau kesembuhan, tetapi untuk belajar menghargai waktu, terutama waktu-waktu yang sering dilupakan. Datu Arsanaya adalah wali yang tidak dikenal karena ceramah atau kitab, tetapi karena kesetiaannya menjaga waktu-waktu suci, dan dalam kesetiaan itulah, ia menjadi cahaya bagi mereka yang ingin kembali tepat waktu ke hadapan Tuhan. Ke-11, Datu Rangga adalah murid Datu Suban yang dikenal sebagai wali lenyap, karena ia memiliki karomah yang sangat jarang dimiliki wali lainnya, menghilang secara gaib saat berzikir. Ia bukan seorang yang suka tampil di depan, bahkan dalam majelis pun ia lebih sering duduk di sudut, menunduk, dan tenggelam dalam wirid. Namun, siapapun yang pernah duduk di dekatnya akan merasakan getaran zikir yang sangat kuat, seolah setiap lafaz yang keluar dari bibirnya mengguncang lapisan batin terdalam. Ia adalah wali yang tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya bisa mengubah suasana sebuah tempat menjadi hening dan penuh cahaya. Riwayat hidup Datu Rangga tidak banyak diketahui. Ia berasal dari keluarga petani biasa, dan sejak kecil sudah menunjukkan kecenderungan menyendiri. Ia sering ditemukan duduk di pematang sawah, memandangi langit, dan melafalkan zikir dengan suara nyaris tak terdengar. Ketika berguru kepada Datu Suban, ia adalah murid yang paling cepat menghafal wirid-wirid tarekat, namun juga yang paling sulit dipahami. Datu Suban pernah berkata, "Rangga tidak belajar dari kata-kata, ia belajar dari keheningan." Setelah menyelesaikan masa belajarnya, Datu Rangga tidak kembali ke kampung, melainkan memilih tinggal di sebuah pondok kecil di tengah ladang, jauh dari keramaian. Karomah Datu Rangga yang paling dikenal adalah kemampuannya menghilang saat berzikir. Banyak warga yang bersaksi bahwa mereka pernah melihatnya duduk di bawah pohon, berzikir dengan khusyuk, lalu tiba-tiba lenyap begitu saja, hanya menyisakan tasbih yang masih bergetar. Ada pula kisah seorang pencuri yang hendak mencuri hasil panen di ladang Datu Rangga. Saat mendekat, ia melihat Datu Rangga sedang duduk berzikir. Namun, ketika ia mencoba mendekat, tubuh sang Datu perlahan memudar dan menghilang di udara. Pencuri itu lari ketakutan dan bertobat seketika. Makam Datu Rangga terletak di sebuah bukit kecil yang dikelilingi ladang. Tidak ada kubah atau bangunan besar, hanya batu nisan sederhana dan pohon rindang yang selalu berbunga meski tidak sedang musimnya. Banyak peziarah datang ke sana bukan untuk meminta karomah, tetapi untuk berdiam dan berzikir, berharap bisa merasakan sedikit saja dari kehadiran ruhani sang wali. Datu Rangga adalah wali yang tidak meninggalkan jejak fisik, tetapi meninggalkan jejak zikir yang hidup dalam hati mereka yang mencari Allah dalam keheningan. Ke-12, Datu Galudiang Bulan adalah satu-satunya perempuan dalam lingkaran 13 murid utama Datu Suban. Ia dikenal sebagai penjaga cahaya, bukan karena ia membawa lentera atau pelita, tetapi karena jiwanya memancarkan ketenangan dan kejernihan yang menerangi hati siapapun yang mendekat. Dalam tradisi lisan masyarakat Tabin, ia digambarkan sebagai sosok yang lembut, pendiam, namun memiliki pandangan mata yang dalam, seolah mampu menembus lapisan jiwa terdalam seseorang. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari lisannya seperti embun yang jatuh di pagi hari, jernih, sejuk, dan menyentuh. Riwayat hidup Datu Galudiang Bulan tidak banyak diketahui secara lahiriah.
Ia diyakini berasal dari garis keturunan bangsawan Banjar, namun meninggalkan kemewahan duniawi untuk mencari ilmu hakikat. Ia datang kepada Datu Suban dalam usia muda, dan meski awalnya diragukan karena ia perempuan, Datu Suban melihat cahaya ruhani yang sangat kuat dalam dirinya. Ia belajar dengan tekun, menjalani riyadah yang berat, dan seringkali berpuasa selama berhari-hari hanya dengan air hujan dan zikir. Datu Suban pernah berkata, "Galuh bukan hanya murid, ia adalah cermin. Siapapun yang menatapnya dengan hati bersih, akan melihat bayangan dirinya sendiri." Karomah Datu Galuh Diang Bulan yang paling dikenal adalah kemampuannya menenangkan jiwa yang gelisah hanya dengan tatapan. Banyak orang yang datang kepadanya dalam keadaan marah, putus asa, atau penuh dendam, namun setelah duduk di hadapannya dan menatap matanya, mereka menangis dan merasa damai. Ia juga dikenal memiliki ilmu firasat yang tajam, mampu mengetahui isi hati seseorang tanpa perlu bertanya. Namun, ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya memberi nasihat dengan lembut, seringkali dalam bentuk syair atau perumpamaan, dan membiarkan orang itu menemukan jawabannya sendiri. Makam Datu Galuh Diang Bulan terletak di sebuah bukit kecil yang menghadap ke arah bulan terbit. Banyak peziarah perempuan datang ke sana, terutama mereka yang sedang menghadapi ujian hidup, kehilangan, atau ingin memperkuat hati. Mereka duduk diam, membaca zikir, dan berharap bisa merasakan cahaya batin yang dulu dipancarkan oleh sang wali. Datu Galuh Diang Bulan adalah bukti bahwa kewalian tidak mengenal jenis kelamin, dan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menyembuhkan. Ia adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menerangi jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ke-13, Datu Sanggul, yang memiliki nama asli Syekh Muhammad Abdus Samad, adalah murid terakhir sekaligus penerima warisan ruhani tertinggi dari Datu Suban. Ia hidup pada abad ke-18 dan berasal dari Palembang, meskipun ada versi lain yang menyebut ia berasal dari Aceh. Atas restu ibunya, ia berlayar dari Selat Bangka menuju Kalimantan, dan tiba di pantai Munggu, Tayu Tiwadak, Gumpa, Tapin Selatan, Kalimantan Selatan, sekitar tahun 1750. Di sanalah ia berguru kepada Datu Suban, dan menjalani halwat, pengasingan spiritual, yang sangat berat. Ia dikenal sangat tekun dalam mentaati perintah gurunya, bahkan dalam keadaan lapar, sakit, dan tanpa harta. Karena ketekunannya dalam menyanggul, atau menunggu turunnya ilmu dari Allah, ia kemudian dikenal dengan nama Datu Sanggul. Datu Sanggul adalah satu-satunya murid yang dianggap layak menerima kitab Barencong, kitab tasawuf yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah mencapai makam ruhani tertentu. Ia tidak hanya memahami isi kitab itu, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu karomahnya yang paling terkenal adalah ilmu melipat bumi. Dikisahkan bahwa ia sering tidak terlihat salat Jumat di masjid kampungnya, sehingga ia harus membayar denda kepada kesultanan. Namun, belakangan diketahui bahwa ia sebenarnya melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, melalui karomah melipat bumi. Setelah kebenaran ini terungkap, semua hartanya yang telah disita dikembalikan, dan masyarakat mulai menyadari bahwa mereka hidup berdampingan dengan seorang wali besar. Ada pula kisah ketika seseorang mengajaknya salat Jumat di masjid kampung. Datu Sanggul awalnya menolak, namun akhirnya ikut. Ketika mereka tiba di masjid, orang itu melihat bahwa sebagian besar jamaah berwujud hewan, hanya segelintir yang benar-benar manusia. Ketika ditanya, Datu Sanggul menjawab, mereka datang bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Karomah lainnya termasuk menghadang pasukan Belanda yang hendak masuk ke Kampung Muning. Ia berdiri sendirian di perbatasan, dan pasukan itu lari ketakutan tanpa sebab yang jelas. Karena itu, sebagian masyarakat juga menafsirkan nama Sanggul sebagai bentuk dari menyanggul atau menghadang. Makam Datu Sanggul terletak di Tatakan, Tapin Selatan, dan hingga kini menjadi tempat ziarah yang sangat dihormati. Di sana, banyak peziarah datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyerap ketenangan dan kekuatan ruhani dari sosok yang telah menyatukan ilmu, amal, dan karomah dalam satu tubuh. Datu Sanggul adalah wali yang tidak hanya mewarisi ilmu, tetapi juga menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara guru dan murid, antara zikir dan tindakan. Ia adalah cahaya terakhir dari lingkaran Datu Suban,
dan dari tangannya, ilmu Barencong mengalir ke generasi berikutnya, termasuk kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ke-14, Datu Niang Talib adalah salah satu murid utama Datu Suban yang dikenal sebagai penjaga hutan dan pelindung jalan sunyi. Ia tidak tinggal di kampung, tidak pula membangun surau, tetapi memilih hidup di tengah hutan lebat di wilayah Rantau, Kalimantan Selatan. Dalam tradisi lisan, ia digambarkan sebagai sosok yang menyatu dengan alam, hidup berdampingan dengan binatang, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi. Ia bukan hanya seorang wali, tetapi juga penuntun bagi mereka yang tersesat secara lahir maupun batin. Riwayat hidup Datu Niang Talib tidak banyak diketahui. Ia datang kepada Datu Suban dalam keadaan gelisah, merasa bahwa dunia terlalu bising untuk jiwanya yang lembut. Datu Suban menerimanya dan mengajarkan ilmu marifat dengan pendekatan yang sangat personal. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, Datu Niang Talib tidak kembali ke masyarakat, melainkan masuk ke dalam hutan dan membangun pondok kecil dari kayu dan daun, tempat ia berzikir dan bermeditasi. Ia tidak pernah meminta makanan, namun selalu cukup. Ia tidak pernah mencari teman, namun selalu dikunjungi oleh mereka yang tersesat. Karomah Datu Niang Talib yang paling dikenal adalah kemampuannya menuntun orang yang tersesat di hutan. Banyak warga yang tersesat saat berburu atau mencari kayu, lalu melihat sosok lelaki berjubah hijau berjalan di antara pepohonan, memberi isyarat dengan tangan, dan menghilang begitu saja. Ketika mereka mengikuti arah itu, mereka selalu menemukan jalan pulang. Ada pula kisah seorang anak yang hilang selama 3 hari, lalu kembali ke rumah dan berkata bahwa ia dijaga oleh kakek berjanggut putih yang tinggal di rumah dari cahaya. Ketika ditunjukkan gambar Datu Niang Talib, anak itu langsung mengenalinya. Makam Datu Niang Talib tidak diketahui secara pasti. Sebagian percaya bahwa ia tidak pernah benar-benar wafat, melainkan gaib dan masih menjaga hutan hingga kini. Yang lain percaya bahwa makamnya tersembunyi di dalam hutan, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar tulus. Banyak peziarah yang datang ke hutan Rantau bukan untuk mencari makam, tetapi untuk merasakan kehadiran ruhani beliau, duduk diam di bawah pohon, dan berzikir dalam sunyi. Datu Niang Talib adalah wali yang tidak membangun peradaban, tetapi menjaga keseimbangan alam dan jiwa, dan dalam kesunyiannya, ia menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat di jalan dunia. Ke-15, Datu Taming Karsa adalah murid Datu Suban yang dikenal sebagai penjaga diam, bukan karena ia bisu, tetapi karena ia memilih untuk tidak berbicara kecuali jika benar-benar perlu. Dalam tradisi lisan masyarakat Tapin, ia digambarkan sebagai sosok yang sangat tenang, bahkan nyaris tak terdengar suaranya dalam majelis. Namun, kehadirannya selalu terasa kuat, seperti angin yang tidak terlihat namun mampu menggoyangkan pepohonan. Ia adalah wali yang menyimpan ilmu dalam dada dan menyebarkannya melalui laku, bukan kata. Riwayat hidup Datu Taming Karsa tidak banyak diketahui. Ia datang kepada Datu Suban dalam keadaan penuh semangat, namun juga penuh pertanyaan. Ia sering bertanya tentang hakikat, tentang takdir, tentang makna hidup. Namun, Datu Suban tidak langsung menjawab. Ia justru menyuruh Taming Karsa untuk berdiam selama 40 hari, tidak berbicara kepada siapapun, hanya berzikir dan merenung. Setelah masa itu selesai, Taming Karsa tidak lagi banyak bertanya. Ia telah menemukan jawabannya dalam diam. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai murid yang paling jarang berbicara, namun paling dalam pemahamannya. Karomah Datu Taming Karsa yang paling dikenal adalah kemampuannya menenangkan orang hanya dengan kehadiran. Banyak orang yang datang kepadanya dalam keadaan marah, gelisah, atau bingung. Ia tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya duduk di dekat mereka, menatap dengan mata yang teduh, dan diam. Ajaibnya, setelah beberapa saat, orang itu merasa tenang, seolah beban di hatinya larut dalam keheningan. Ia juga dikenal bisa menghentikan pertengkaran hanya dengan berdiri di antara dua orang yang berselisih, tanpa berkata sepatah kata pun. Diamnya bukan pasif, melainkan diam yang penuh makna dan kekuatan ruhani. Makam Datu Taming Karsa terletak di sebuah lembah yang sunyi, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan suara burung yang lembut. Tidak ada kubah besar atau papan nama mencolok. Hanya batu nisan sederhana dan tempat duduk dari kayu yang sering dipakai peziarah untuk berdiam dan merenung.
Banyak yang datang ke sana bukan untuk meminta, tetapi untuk belajar mendengarkan suara hati mereka sendiri. Datu Taming Karsa adalah wali yang mengajarkan bahwa diam bukanlah kekosongan, tetapi ruang di mana Allah berbicara kepada jiwa. Dalam dunia yang penuh kebisingan, ia adalah penjaga sunyi yang mengingatkan kita bahwa kadang, jawaban tidak datang dari kata, tetapi dari keheningan yang diterangi cahaya. Ke-16, Datu Ahmad Balimau, atau lebih dikenal sebagai Datu Balimau, adalah seorang ulama besar dan wali Allah yang hidup jauh sebelum era Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia adalah buyut dari Datu Kelampayan, dan menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah hulu Sungai Selatan. Namanya diabadikan dalam nama desa tempat ia tinggal dan berdakwah, Desa Balimau. Ia dikenal sebagai penjaga kesucian, bukan hanya dalam makna syariat, tetapi juga dalam makna ruhani, menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga hubungan antara manusia dan Allah. Datu Balimau adalah pendiri Masjid Darus Saadah, salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan, yang diyakini bahkan lebih tua dari Masjid Al-Karomah Martapura. Masjid ini dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai pusat pembersihan jiwa, tempat orang-orang datang untuk bertobat, berzikir, dan memperbarui niat hidup mereka. Nama Balimau sendiri berasal dari tradisi mandi limau, ritual penyucian diri dengan air jeruk purut yang biasa dilakukan menjelang Ramadan. Namun, dalam konteks Datu Ahmad Balimau, Balimau bukan hanya ritual fisik, tetapi simbol pembersihan batin. Karoma Datu Balimau yang paling dikenal adalah kemampuannya menyembuhkan penyakit hati dan jasmani dengan air limau yang telah didoakan. Banyak orang datang kepadanya membawa air limau, dan setelah beliau mendoakannya, air itu menjadi obat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, beliau selalu mengingatkan bahwa kesembuhan bukan dari air, tetapi dari Allah, dan air hanyalah sarana untuk menyampaikan rahmat-Nya. Ia juga dikenal memiliki ilmu firasat yang sangat tajam, mampu mengetahui isi hati seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Namun, ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya memberi nasihat lembut, seringkali dalam bentuk perumpamaan yang sederhana namun dalam maknanya. Makam Datu Ahmad Balimau terletak di dekat Masjid Darus Saadah, dan hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai, terutama menjelang Ramadan. Banyak orang datang untuk Balimau ruhani, membersihkan hati mereka dari dendam, iri, dan kesombongan. Mereka duduk diam, membaca zikir, dan memohon agar Allah membersihkan jiwa mereka seperti air limau membersihkan tubuh. Datu Balimau adalah wali yang tidak hanya membangun masjid dari kayu dan batu, tetapi juga membangun ruang suci dalam hati manusia, tempat Allah bisa bersemayam dalam damai. Ke-17, Datu Insat, yang memiliki nama asli Maulana Abdus Samad, adalah seorang waliullah yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Ia lahir sekitar tahun 1594 Masehi, 1015 Hijriyah, dan wafat pada 5 Rabiul Awal 1135 Hijriyah, 1714 Masehi. Ia berasal dari Kuin, Banjarmasin, dan merupakan murid dari Hatib Dayan, seorang ulama besar yang dimakamkan berdekatan dengan Pangeran Suryansyah. Datu Insat dikenal sebagai pengembara ruhani, seorang penyebar Islam yang tidak menetap di satu tempat, tetapi berjalan dari satu kampung ke kampung lain, dari satu hutan ke hutan lain, menyebarkan ilmu tauhid, syariat, dan makrifat dengan cara yang lembut namun dalam. Dalam masa hidupnya, Datu Insat sering dianggap menyalahi adat oleh orang awam. Ia hidup dengan cara yang tidak biasa, berkebun dan mencari ikan di Danau Bamban, tinggal di tempat-tempat sunyi, dan seringkali menghilang dari pandangan masyarakat. Namun, bagi mereka yang mengenalnya, Datu Insat adalah lautan ilmu dan samudra kasih sayang, yang menyampaikan ajaran Islam bukan dengan pidato, tetapi dengan laku hidup yang penuh keikhlasan. Ia tidak memiliki keturunan, dan hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk dakwah dan ibadah. Karomah Datu Insat yang paling dikenal adalah kemampuannya melakukan perjalanan dalam waktu singkat, bahkan menembus batas ruang dan waktu. Banyak kisah menyebut bahwa ia bisa hadir di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ia juga dikenal memiliki ilmu kasyaf, mampu mengetahui isi hati seseorang dan memberi petunjuk tanpa diminta.
Salah satu muridnya yang terkenal adalah Datu Mastaniyah, yang konon merupakan utusan dari kerajaan Demak. Datu Insat juga dikenal sebagai penyembuh ruhani, dan hingga kini banyak peziarah datang ke makamnya untuk memohon keberkahan dan ketenangan batin. Makam Datu Insat terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Awalnya, makam beliau berada di seberang Sungai Sambangan, namun kemudian berpindah ke lokasi yang sekarang ramai diziarahi. Setiap tanggal 5 Rabiul Awal, masyarakat setempat mengadakan hail besar-besaran, membaca manakib dan mengenang jasa-jasanya. Banyak pelajar dan santri datang menjelang ujian, berharap mendapat keberkahan ilmu dari sang wali. Datu Insat adalah wali yang tidak membangun pesantren atau masjid besar, tetapi membangun jalan ruhani yang sunyi namun terang, dan hingga kini, jejak langkahnya masih terasa dalam hati mereka yang mencari Allah dengan keikhlasan. Ke-18, Datu Hafif adalah salah satu murid Datu Suban yang dikenal sebagai Wali Langit, karena ia lebih sering terlihat menatap bintang daripada menatap bumi. Ia tinggal di sebuah bukit sunyi, jauh dari perkampungan, dan membangun pondok kecil yang menghadap ke langit terbuka, tempat ia bermunajat setiap malam. Dalam tradisi lisan masyarakat Tapin, ia disebut sebagai penjaga malam ruhani, karena tidak pernah tidur sebelum fajar, dan menghabiskan malamnya dalam zikir, tafakur, dan pengamatan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di langit. Riwayat hidup Datu Hafif tidak banyak diketahui secara lahiriah. Ia datang kepada Datu Suban sebagai pemuda yang pendiam, namun memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap rahasia alam semesta. Ia sering bertanya tentang bintang, tentang waktu, tentang arah, dan tentang makna malam. Datu Suban mengajarinya ilmu falakiyah, tetapi juga mengajarkan bahwa langit bukan hanya ruang fisik, melainkan cermin dari jiwa manusia. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, Datu Hafif memilih hidup menyendiri, dan hanya sesekali turun ke kampung untuk memberi petunjuk kepada mereka yang tersesat dalam kegelapan batin. Karomah Datu Hafif yang paling dikenal adalah kemampuannya membaca tanda-tanda langit dan memberi petunjuk waktu ruhani. Ia bisa mengetahui kapan seseorang akan wafat, kapan hujan akan turun, atau kapan waktu terbaik untuk memulai perjalanan spiritual, semua hanya dengan melihat langit. Ia juga dikenal bisa menghilang dalam kabut malam, dan muncul di tempat yang jauh hanya untuk menyampaikan satu pesan kepada seseorang yang sedang bimbang. Banyak orang yang bermimpi melihatnya duduk di atas batu, menatap bintang, dan berkata, "Jangan takut gelap, karena cahaya selalu datang dari arah yang tak kau sangka." Makam Datu Hafif terletak di puncak sebuah bukit yang menghadap ke timur laut, arah terbitnya bintang fajar. Tidak banyak yang tahu letaknya, dan hanya mereka yang benar-benar berniat mencari yang bisa menemukannya. Di sana, langit terlihat sangat luas, dan malam terasa lebih hening. Banyak peziarah datang bukan untuk meminta karomah, tetapi untuk berdiam dan menatap langit, berharap bisa merasakan sedikit dari kedalaman jiwa sang wali. Datu Hafif adalah wali yang tidak membangun pesantren atau majelis, tetapi membangun jembatan antara langit dan hati, dan dalam keheningan malam, ia menjadi cahaya bagi mereka yang berjalan dalam gelap. Ke-19, Datu Kasful Anwar, yang memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Kasiful Anwar, adalah seorang ulama besar dan waliullah dari Martapura, Kalimantan Selatan, yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Ia lahir pada 4 Rajab 1304 Hijriah, tanggal 29 Maret tahun 1887 Masehi di Kampung Melayu, Martapura, dan wafat pada 18 Syawal 1359 Hijriah, tanggal 17 November tahun 1940 Masehi. Ia adalah cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan dikenal sebagai pembaru sistem pendidikan Islam di Kalimantan, sekaligus penjaga sanad ruhani yang menghubungkan generasi ulama Banjar dengan para masyayikh di Makkah. Sejak kecil, Datu Kasful Anwar telah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap ilmu. Pada usia 9 tahun, ia dibawa keluarganya ke Makkah untuk menunaikan haji dan menuntut ilmu. Di sana, ia belajar kepada para ulama besar seperti Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Syatta, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, dan Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi. Ia mempelajari berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, hadits,
tasawuf, hizib, dan wirid, serta menerima 40 hadits musalsal secara langsung dari gurunya. Ia bahkan sempat dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 3 tahun, sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada ulama yang benar-benar mumpuni. Sekembalinya ke Martapura, Datuk Kaspul Anwar menjadi pimpinan ketiga Pondok Pesantren Darussalam, pesantren tertua dan terbesar di Kalimantan. Ia melakukan pembaruan besar-besaran, mengubah sistem halakoh menjadi madrasah formal berjenjang, menyusun kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, serta menulis berbagai kitab yang hingga kini masih digunakan di pesantren-pesantren. Ia juga dikenal sangat wara dan rendah hati. Jika ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, ia tidak segan menjawab, "Aku tidak tahu," dan mengajarkan bahwa kejujuran dalam ilmu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Karomah Datuk Kaspul Anwar tidak banyak ditampakkan secara lahiriah, karena ia lebih memilih menyembunyikan keistimewaannya dalam amal dan ilmu. Namun, banyak murid dan masyarakat yang bersaksi bahwa doanya sangat mustajab, dan bahwa kehadirannya membawa ketenangan luar biasa. Ia juga dikenal sebagai penjaga sanad ruhani, karena dari tangannya lahir ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Husin Qodri, Kiai Haji Syarwani Abdan, dan Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, guru sekumpul, yang semuanya menjadi penerus cahaya Islam di Kalimantan. Makam Datuk Kaspul Anwar terletak di Kampung Melayu, Martapura, dan hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai. Banyak santri datang ke sana sebelum memulai pengajian atau ujian, memohon keberkahan ilmu dari sang wali. Datuk Kaspul Anwar adalah wali yang tidak hanya membangun pesantren, tetapi membangun jembatan ruhani antara ilmu dan amal, antara masa lalu dan masa depan. Ia adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menuntun langkah para pencari ilmu menuju Allah. Dari Datu Nuraya yang wafat dalam zikir, hingga Datuk Kaspul Anwar yang menjaga sanad ilmu, kita telah menapaki jejak 20 cahaya yang tak selalu dikenal dunia, namun dikenal oleh langit dan bumi. Mereka bukan tokoh sejarah dalam buku pelajaran, bukan pula pahlawan yang diabadikan dalam monumen. Namun, mereka adalah penjaga ruhani tanah ini, para wali yang hidup dalam sunyi, bekerja dalam diam, dan menyentuh hati manusia tanpa perlu dikenali. Mereka datang dari berbagai latar, ada yang hidup dalam hutan, ada yang tinggal di surau kecil, ada yang mengajar di masjid besar, dan ada pula yang hanya hadir dalam mimpi. Namun satu hal menyatukan mereka, cinta kepada Allah yang tak bersyarat, dan kerinduan untuk membawa manusia kembali kepadanya. Mereka tidak mencari nama, tidak mengejar pengikut, dan tidak membangun kerajaan. Mereka hanya membangun jembatan antara hati manusia dan cahaya Tuhan. Dalam dunia yang semakin bising, kisah para datu ini adalah undangan untuk kembali ke dalam zikir, keheningan, dan kesadaran bahwa hidup bukan tentang terlihat, tetapi tentang menjadi. Mereka mengajarkan bahwa karomah bukanlah keajaiban lahiriah, melainkan kemampuan untuk tetap jujur, sabar, dan ikhlas dalam setiap keadaan. Bahwa makam tertinggi bukanlah yang dipuji manusia, tetapi yang dikenal oleh Allah dalam rahasia malam. Kini, setelah 20 bagian ini selesai, kita tidak hanya mengenal para datu sebagai tokoh, tetapi sebagai cermin. Karena setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi wali, bukan dengan jubah atau gelar, tetapi dengan kesetiaan kepada kebenaran, dan cinta yang tak putus kepada Sang Pencipta. Kini, setelah 20 bagian ini selesai, kita tidak hanya mengenal para datu sebagai tokoh, tetapi sebagai cermin ruhani. Mereka adalah bukti bahwa kesucian tidak selalu bersuara, dan bahwa karomah sejati adalah kemampuan untuk tetap jujur, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. Mereka tidak membangun istana, tetapi membangun jalan pulang ke hadirat Tuhan. Semoga kisah-kisah ini tidak berhenti sebagai bacaan, tetapi menjadi getaran dalam hati, menjadi zikir dalam langkah, dan menjadi cahaya dalam gelap. Dan semoga kita semua, dengan segala kekurangan, diberi taufik untuk menapaki jejak mereka, meski hanya setapak kecil, menuju ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.